Selamat pagi Visipers, UNED dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat jiwa untuk kita semua. Pada pagi hari ini, tanggal 19 Maret 2025, kita take podcast yang kedua. Kali ini kita akan menghadirkan penyintas kekerasan seksual yang dialami oleh salah seorang mahasiswa Universitas Jember. Pengalaman ini diharapkan mampu menginspirasi kita semua bagaimana menghadapi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang terjadi, bagaimana kemudian dampak buruknya bagi korban, serta bagaimana mengupayakan untuk keberfungsian sosial selanjutnya. Ada perjuangan yang sangat berat di sana sehingga narasumber kita dengan sebuah keberanian yang harus diapresiasi ya, bersedia hadir di podcast secara sukarela tanpa paksaan untuk berbagi sebuah pengalaman traumatis yang mungkin saja dialami oleh mungkin sebagian dari Visipers atau juga Civitas Akademika yang lain gitu. Nah, tujuannya kegiatan ini adalah untuk mengedukasi kita semua tentang pentingnya hubungan antar pengalaman traumatis kekerasan seksual itu dengan pengalaman kejiwaannya. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan pengalaman yang baik sekali. Nah, podcast ini sendiri diinisiasi dari tim konseling FISIP bekerja sama dengan tim podcast FISIP. Kita apresiasi untuk Pak Pandu dengan timnya. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Pandu pada hari ini. Teriring doa untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dimanapun Pak Pandu berada. Terima kasih untuk segala dedikasi, loyalitas, komitmen, juga dukungan bagi tim konseling yang telah yang kami terima selama ini. Baik, tidak perlu panjang kali lebar, di sebelah saya ini sudah ada tamu yang luar biasa, orang-orang sederhana dengan pengalaman hidup luar biasa yang sangat berguna bagi kita semua. Baik, silakan memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aldina Ramadini Nursita Herna. Bisa dipanggil Aldina atau mungkin sebagian teman-teman ada yang manggil Teteh karena saya berasal dari Bogor. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2021. Ceritanya bisa pilih ke Jember ini gimana? Itu kan jauh tuh dari Jawa Barat ya. Lalu ke Jember ada perbedaan luar biasa di situ. Kenapa pilihannya Jember, Liu? Jadi sebenarnya saya itu lulusan SMA tahun 2020 Pak, jadi gap year. Tapi saat itu mungkin belum rezekinya dapat perguruan tinggi negeri, jadi putuskan untuk istirahat dulu sebentar sama 1 tahun, kemudian ikut bimbingan belajar di salah satu lembaga untuk masuk perguruan tinggi. Dan saat itu kan kalau di bimbingan belajar itu ada namanya tryout itu pada bulannya, terus ada skornya. Dan dari tryout itu dan hasil skornya dari beberapa tryout itu, dari kakak pembimbingnya tuh bilang, awal itu saya mau di daerah Jawa Tengah. Cuma karena passing grade-nya atau skornya harus tinggi, dan waktu itu skor saya belum memenuhi, jadi nyari peluang yang lolosnya itu besar. Dan saya memutuskan untuk di Universitas Jember. Oh gitu. Ya. Suka dukanya gimana sih? Sejauh ini nih di Jember ketemu manusia seperti saya, tambah lagi kayak sekarang kan dosen pembimbing skripsinya. Pasti stres banget ini ya? Sedikit. Saya ini jadi triggernya juga gak sih di? Oh enggak dong, kayak Enggak ya? suka dukanya apa ya? Mungkin karena jauh banget dari rumah. Kalau untuk pengalaman merantau kan saya dari SMA kebetulan merantau di sini biasa. Terus ya itu mungkin jauh dari rumah. Kemudian kalau di sini mungkin terkendala bahasa karena ya Pak, karena saya dulu itu kan SMA di Jawa Tengah, jadi kalau bahasa Jawa bisa sedikit-sedikit. Cuma kan di Jember ini kan Madura ya, jadi itu. Terus kalau Madura kan logatnya agak tinggi gitu, agak keras itu, mungkin di situ aja sih. Oh, SMA di Jawa Tengah ya? Iya, di Magelang. Di Magelang? Iya. Kok
bisa pilihan ke magang apa di Jawa Barat sudah nggak ada sekolah lagi, Din? Sebenarnya tuh kayak pelarian ya Pak dari rumah, jadi saya memutuskan sekolah di Magelang gitu. Oh, melarikan diri dari apa, Din? Dari ada sesuatu Sesuatu. Oh, ini privat banget ya sesuatunya itu. enggak sih, mungkin karena emang kurang nyaman aja tinggal di daerah rumah karena ada beberapa kejadian gitu kan Bima. Jadi saya memutuskan untuk merantau gitu. Dan kebetulan di rumah kan saya 5 bersaudara, jadi kayak pengen agak menyepi gitu ya Pak, biar nggak terlalu diramein sama adik-adik. Itu ngekos juga di sana ya? Asrama. Oh, di asrama, sekolah asrama. Oke, ini perkenalan singkat kita dengan Aldina Ramadini. Nah, ini kita mau cerita-cerita nih, Din, soal pengalaman traumatisnya yang terus terang saya sendiri juga tidak menyangka sebelumnya bahwa mahasiswa yang baik-baik saja kelihatannya, yang selalu tersenyum, yang selalu ramah, yang selalu sociable banget soalnya, bergaul dengan siapa saja. Tapi tiba-tiba saya dikejutkan oleh cerita yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Nah, mungkin bisa cerita nih, Di. Pengalaman traumatis apa yang dialami dan apakah itu juga berhubungan sehingga harus bersekolah SMA di Magelang? Oh iya. Ini cerita pengalamannya berarti ya Pak? Iya, pengalaman. Oh. Jadi awal mulanya itu waktu SD. Dulu kan saya sekolahnya itu di dekat rumah. Cuma karena satu dan lain hal saya harus pindah rumah. Jadi ada cukup jarak dari sekolah ke rumah. Kemudian jadi waktu itu saya diantar jemput sama salah satu saudara saya gitu. Dan di situ mulai terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan gitu. Karena kebetulan ini masih saudara, itu pas saya kelas 1 SD, Pak. Saya mulai kelas 1 SD itu mendapat perlakuan yang tidak enak dari saudara saya itu dari kelas 1 sampai kelas 5 kurang lebih, sampai kelas 5. Kebetulan kan saya SD di situ itu kelas 1 aja, jadi antar dijemput sama dia kelas 1 dan ngelakuin hal yang tidak enak itu mengambil kesempatannya setiap pulang sekolah ngejemput saya. Itu dia melakukan aksinya. Terus karena mungkin sekolahnya terlalu jauh dari rumah saya, jadi saya pindah sekolah ke yang lebih dekat dari rumah. Tapi dengan saya pindah sekolah ini tidak membuat pelaku itu berhenti melakukan aksinya ya Pak. Itu saya pindah sekolah, kemudian karena pelaku ini masih saudara juga, saudara dekat, si keluarga besar, kayak pelaku ini melakukan aksinya itu setiap ada kesempatan, setiap momen ketemu saya gitu. Pokoknya setiap ada momen ketemu saya dari kelas 1 sampai kelas 5, terus saya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak enak, mungkin lebih dari sekedar pelecehan. Saya kurang tahu ini tergolongnya masuk ke entah pencabulan atau pemerkosaan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas sampai saat ini, sampai detik ini saya masih ingat betul kayak apa saja yang dilakukan sama dia dan di mana aja tempatnya itu saya masih ingat betul. Dan waktu itu tiap dia melakukan hal yang tidak enak itu, dia selalu bilang ke saya, mungkin kan waktu itu saya masih kecil kali ya Pak, jadi kan saya kayak iya aja gitu, kayak mengikuti aja. Dia selalu bilang kayak, "Jangan bilang mama ya," gitu, "jangan bilang mama atau jangan bilang ayah," gitu kan. Jadi saya selalu diem aja gitu, kayak membiarkan dia melakukan apapun gitu. Sampai di kelas 5 itu terakhir dia bahkan melakukan itu di rumah saya. Jadi waktu itu lagi nganterin salah satu tetangganya jenguk adik saya yang baru lahir, dan saya waktu itu lagi siap-siap mau sekolah, lagi ngerjain tugas gitu. Dan dia masuk ke kamar saya dan melakukan hal yang tidak enak itu. Kemudian saya setelah itu kan siap-siap sekolah, dan saat itu saya ngerasa jijik gitu, ngerasa diri saya kotor kan, kayak Oh, dia masuk ke kamar mandi? enggak, masuk ke kamar. Setelah itu kan saya mandiin, terus siap-siap sekolah. Oke. Jadi pas mandi itu saya ngerasa, kayaknya ini ada yang salah gitu, kayaknya ada yang nggak bener dengan semua ini gitu.
Mulai dari situ saya, ada perasaan, apa ya, kalau ketemu dia tuh was-was, kayak takut sebisa mungkin menghindar. Terus, saya naik ke SMP, di SMP kelas 8, kelas 2 SMP, waktu itu, sore-sore saya mau ke pom bensin ya, naik motor sendiri, waktu itu mau maghrib. Itu saya di perumahan saya itu pas saya mau keluar gang, ketemu orang nggak dikenal, bapak-bapak pakaiannya rapi, pakaian lengkap naik motor gitu, Pak. Pakai helm, pakai jaket, pakai masker, tiba-tiba ngeberhentiin saya. Kan saya pikirnya mungkin, oh mau tanya alamat atau gimana. Terus dia nunjukin HP-nya dan ternyata yang ditunjukin itu video seperti itu. Karena saya takut dihipnotis atau diapain, jadi saya langsung kabur gitu aja. Kemudian pas untungnya dia nggak ikutin saya pas pulang dari, pom bensin itu, akhirnya saya cerita ke mama saya terus mama saya tuh langsung buat status di Facebook. Saya baca, terus, pokoknya kurang lebih statusnya katanya saya tuh datang dengan wajah yang pucat, terus cerita habis mengalami kejadian itu gitu sama orang yang nggak dikenal. Terus besokannya kan ternyata guru-guru di SMP juga lihat, terus saya ditanyain, "Tapi nggak apa-apa kan, Din?" Gitu. "Oh, nggak apa-apa," gitu. Cuma saya ada perasaan takut. Nah, kemudian si pelaku yang melakukan hal nggak enak ke saya dari kelas 1 sampai kelas 5 yang saudara saya itu, tiba-tiba chat saya di Facebook, karena ngelihat status mama saya itu. Pokoknya kurang lebih tanya-tanya, "Itu bener nggak?" Atau nggak, "Iya," gitu kan. Terus habis itu pelaku bilang, "Nanti kalau ada apa-apa bilang ya, cerita ya," gitu. Nah, pas dia bilang kayak gitu, saya merasa bukan mendapat perlindungan, tapi justru lebih kayak ke ancaman gitu. Terus loh, kayak buat apa saya bilang ke dia kan. Akhirnya udah. Nah, mulai dari situ saya agak nggak tenang. Terus, sebenarnya kayak mau cerita ke mama tentang kejadian yang saya alamin dari kelas 1 sampai kelas 5 SD itu, tapi kayak maju mundur, kayak saya lebih mikirnya kalau misal saya cerita ke orang tua, nanti mereka bakal kecewa nggak ya sama saya, atau takutnya mereka tuh punya pikiran, saya ini gagal jadi orang tua atau bagaimana gitu. Takutnya merekanya juga langsung down dan takutnya juga ini menjadi aib keluarga atau bagaimanapun gitu. Terus saya maju mundur dan sampai satu hari saya pulang sekolah waktu itu lagi di rumah lagi rame ada, tetangga di rumah, beberapa tetangga. Ternyata itu mereka cerita ke mama saya kalau mereka juga sama pernah diituin sama orang nggak dikenal itu. Semua mendapat perlakuan Iya, sama seperti itu. tuh, Oke. tuh. Terus akhirnya setelah, tetangga saya itu udah pada pulang, saya kayak maju mundur gitu cerita atau enggak. Terus dengan mengumpulkan keberanian waktu itu kalau nggak salah hari apa ya, Senin atau Kamis kayaknya. Saya lagi puasa kebetulan. Terus karena waktu itu ngerasa nggak enak juga, terus saya izin ke mama bilang, "Boleh nggak buka puasa?" Itu batal puasa. Terus, "Oh ya udah batal aja." Nah, pas saya lagi makan, kalau saya sambil main HP, itu akhirnya saya bilang, mulai memberanikan diri kayak, "Ma," gitu, "Dinu mau cerita ya," gitu, "tapi mama jangan marah," kayak gitu. Terus akhirnya saya cerita, sebenarnya gitu, sa saya ini dapat perlakuan seperti ini gitu, selama beberapa kali dan itu nggak sekali 2 kali. Terus mama saya shock juga gitu, terus tanya, "Diapain aja?" Gitu. Terus saya jelasin lah diginiin, digini gini 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 gitu. Sambil nangis apa itu saya ceritanya. Terus mom saya shock, terus habis itu udah, kebetulan waktu pas SMP tuh, salah satu saudara saya juga tinggal di rumah yang masih keluarga juga sama si pelaku ini, dan mama saya melampiaskannya ke situ, yang notabene-nya dia ini nggak tahu apa-apa. Terus udah. Nah, dari kejadian itu, eee, mental saya terganggu, cuma saya belum sadar gitu, Mbak. Saya ngerasanya kayak, bener-bener kayak hampa, kosong, terus apa ya, serba salah pokoknya mau ngelakuin apapun sampai makan juga nggak nafsu dan bahkan sampai saya itu nggak sekolah.
nggak sekolah. Terus karena waktu itu saya kayak banyak bengong, banyak mikir, sempet dipaksain ke sekolah. Nyampe sekolah pun malah kayak pernah kayak pingsan. Itu sudah SMP atau masih? Ya. Sudah SMP. Setelah akhirnya saya speak up ke mama, itu SMP. Terus pernah kayak pingsan. Terus pas saya jalan di sekolah tuh ngerasa kayak orang-orang ngeliatin saya padahal udah biasa aja gitu. Kayak ngerasanya kayak semua orang tuh mata tertuju ke saya gitu. Saya jadi bisa berkata padahal enggak, biasa aja. Kemudian sampai kebetulan kan saya SMP itu SMP Islam gitu ya Pak, swasta. Sampai pernah satu hari tuh kayak guru-guru tuh ngiranya saya kayak kerasukan gitu loh Pak. Akhirnya saya diruqyah gitu. Diruqyah gitu. Terus setelah itu tetap masih sama aja kayak masih bengong. Terus saya nggak mau sekolah sampai kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu saya nggak sekolah sampai di home visit sama wali kelas. Kayak gitu. Terus udah akhirnya setelah 2 sampai 3 minggu itu saya memutuskan kembali sekolah lagi dan berjalan normal lagi gitu. Ini udah biasa aja. Terus udah lulus SMP, kemudian di SMA pas kelas 10 ini kelas 10 kan saya SMA kan saya ke Magelang. Dan jadi saya pulang tuh tiap libur semester aja. Waktu itu libur semester 1 bulan Desember. Pas saya lagi liburan pulang ternyata di rumah tuh ada konflik keluarga. Ada konflik orang tua itu. Kemudian saya ngerasa kayak kok gini amat ya gitu. Udah dapet perlakuan yang gak enak dari kecil. Terus pas SMA ini harus menghadapi mungkin bisa dibilang waktu itu keluarganya hampir broken home gitu. Cuma gak sampai yang pisah. Saya kayak, dan kenapa ini harus saya yang ngalamin gitu. Karena waktu itu pas kejadian itu kakak saya juga lagi ngerantau kuliah di Solo dan saya yang menyaksikan. Saya waktu itu jadi kakak tertua di rumah gitu. Dan adik-adik waktu itu kejadiannya malam-malam dan adik-adik itu udah pada tidur gitu. Terus orang tua saya berantem dan saya kayak, kenapa ini harus kejadian di saya, kenapa saya harus menyaksikan gitu. Terus udah, tapi dari SD, SMP sampai SMA itu saya nggak pernah ceritain 2 hal itu ke siapapun. Nggak pernah ceritain hal itu. Terus di kelas 12 kelas 3 SMA itu kan kita lagi masa-masanya menentukan mau kuliah di mana ya Pak. Terus saya bingung kan mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana. Dan saya mungkin saya di Magelang tapi kayak jiwanya tuh di rumah. Karena saya kepikiran di rumah atau apa orang tua saya masih berkonflik atau enggak gitu. Sampai akhirnya saya itu memutuskan cerita ke salah satu teman saya. Itu teman SMP SMA. Akhirnya saya cerita kalau saya tuh di rumah ada konflik orang tua itu. Terus saya juga cerita kalau misal saya itu dapat perlakuan yang gak enak dari kecil itu. Cerita ke dia. Terus akhirnya saya bilang saya pengen cerita ke guru BK cuma kayak agak gimana gitu. Akhirnya dia nyaranin mungkin cerita ke salah satu guru saya yang kebetulan waktu itu ngambil kuliah psikologi. Akhirnya saya cerita ke beliau kayak cerita saya ngalamin apa aja terus dan lain sebagainya saya ceritain. Terus tentang akhirnya beliau menyarankan cuma yang konflik keluarga itu mungkin karena saya waktu itu nggak dikasih hak untuk berpendapat di keluarga ya, kayak saya nggak dikasih hak untuk menyuarakan apa yang saya rasakan saat itu. Jadi waktu itu guru saya menyarankan untuk ya udah didoain aja semoga orang tuanya nggak kenapa-napa gitu. Terus udah selesai di situ. Kemudian saya setelah lulus SMA terus gap year terus masuk kuliah pun saya waktu itu nyari-nyari dulu Pak tentang ilmu kesejahteraan sosial itu apa dan sebagainya. Nama saya dicari juga. Tentang kayak mempelajari apa aja gitu. Terus kayak sempat baca sedikit tuh dia mempelajari tentang mungkin kayak penyintas atau korban-korban yang sama seperti saya. Nah saya waktu itu berpikiran
oh kayaknya saya ngambil di jurusan ini aja, siapa tahu saya dapet apa ya, kayak jawaban atau dapet wawasan gitu lah tentang apa yang saya alami, dan mungkin siapa tahu juga suatu saat saya bisa menolong orang yang sama kayak saya gitu kisahnya. Terus setelah masuk IMKS dan ternyata pas beberapa mata kuliahnya pas belajar itu agak triggering ya Pak, agak trigger gitu. Jadi ya setiap beberapa kali atau kayak sewaktu-waktu dosen tuh menjelaskan tentang entah korban kekerasan seksual atau korban apapun itu ada apa ya, kayak dari tubuh saya itu ada sinyal-sinyal yang gak enak gitu. Jadi setiap dosen ngejelasin tentang itu kayak ngerasain enggak, ujung-ujung tangannya tuh kayak dingin gitu Mbak, dingin, jiwa kayak dingin, terus mungkin beberapa waktu kadang kayak sakit perut gitu tiba-tiba. Terus udah seperti itu kemudian di semester 5 kebetulan saya masuk BEM fakultas, dan ditempatkan di Departemen Advokasi dan Jejaring Masyarakat yang saat itu program kerjanya itu namanya PELUPAM, jadi Pos Penerimaan Keluhan Kekerasan Seksual dan Mentalmu. Gitu. Waktu saya diajak masuk BEM itu sebenarnya agak maju mundur karena itu isunya sangat Banget ya. iya relate dengan saya, dan takutnya saya malah nggak bisa gitu. Tapi akhirnya salah satu teman saya yang ngajak itu bilang kalau siapa tahu kamu bisa nemuin jawaban-jawaban yang selama ini kamu cari teh gitu kan, atau bisa menolong orang lain di sana seperti kamu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ayo udah saya ikut ini gitu. Dan situ saya menangani klien-klien yang mengalami gangguan mental dan kekerasan seksual, walaupun yang kekerasan seksual ini lebih sedikit daripada yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Terus di tengah-tengah itu, dan kebetulan kan saya dikasih tahu dosen yang membimbing proker itu Pak Adi dan Bu Sari gitu. Terus akhirnya pas pertama kali saya bawa kliennya waktu itu dari Pak Adi, kan Pak Adi nunjukin caranya gimana, alurnya gitu dan sebagainya. Terus kan saya sempat nanya, ciri-ciri atau gejala-gejala dari klien yang harus dibawa ke psikiater dia seperti apa gitu. Terus Pak Adi kan bilang seperti ini. Dan kebetulan waktu pas saya datang ke Pak Adi itu, pas saya mungkin lagi mengalami stres atau depresi. Karena waktu itu saya dapet tekanan dari organisasi, kebetulan ikut organisasi di luar kampus juga, dapet tekanan dari situ. Terus itu bikin saya dalam sebulan itu berat badannya turun drastis, sekitar 5-7 kilo. Dalam sebulan, ya. Dalam sebulan itu. Terus kan akhirnya saya tanya ke Pak Adi kalau misal ada ciri-cirinya tuh kayak ya berat badannya turun drastis, terus nafsu makannya berkurang, terus ada keinginan untuk muncul pikiran untuk mengakhiri hidup dan ngerasa kosong, ngerasa gak berguna, itu apakah harus ke ahli juga? Saya lihat kan Pak Adi menyarankan saya untuk langsung ke psikiater, dan sebelum itu saya udah mencoba untuk pernah waktu itu ke psikolognya UNED kan di LP3M ya. Di LP3M itu kan ada ada psikolognya. Tapi saya pernah kesana, cuma saya ngerasa kok nggak terlalu membantu gitu, kayak ayo udah ini kayak saya biasanya sekadar cerita, habis itu udah selesai. Mungkin setelah itu memang lega karena ada yang mendengarkan, dan itu untuk sebelum saya ke psikolog itu saya ke salah satu, jadi saya ketemu sama dokter umum. Beliau itu dosen Fakultas Kedokteran UNED juga, dan waktu itu emang saya ngerasa kayaknya saya harus cerita ke beliau dulu gimana langkah selanjutnya yang harus saya ambil untuk kasus seperti ini. Saya waktu itu ada namanya Dokter Wita dari FK Unmu juga. Iya. Atau anggota saya. Oh iya. Itu saya akhirnya cerita ke beliau gitu, kayak tentang pengalaman yang saya alami dari kecil dan lain sebagainya, yang bikin saya itu nggak tenang waktu itu. Itu saya cerita ke beliau dari jam 4 sore sampai habis isya selama itu. Terus beliau tuh nyaranin mungkin nanti saya ke Nainkes.
ke teman saya yang psikolog. Cuma waktu itu jauh, temennya di Surabaya kalau nggak salah. Iya, katanya mungkin nanti bisa mengakses kayak link-linknya gitu. Terus akhirnya udah, tapi akhirnya karena di Unains ada, jadi saya memutuskan ke Unains, dan akhirnya setelah disaranin Pak Adi, saya memutuskan untuk ke psikiater di Rumah Sakit Dr. Subandi, dan akhirnya tuh pertama kalinya saya memberanikan diri untuk ke yang ahlinya. Ya, saya kaget banget tuh. Wah, ternyata ada maksud di balik itu. Tapi Din, sebelum lanjut ini deh. Eh, perasaan hampa, kosong, tidak bahagia itu apakah terbawa mulai dari SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi gitu? Apakah pada saat SMA itu kan masa-masa bahagianya? Iya. Apakah ada fase itu terlupakan sama sekali atau ternyata lanjut terus, Yun? Oh, itu saya ternyata baru sadar waktu pas kuliah. Itu kalau waktu SMP kan ngalamin kejadian itu untuk pertama kali ya, Pak. Saya di fase yang bengong terus kayak nggak tahu mau ngapain, gak nafsu makan dan lain sebagainya. Terus setelah itu kan saya kayak bangkit bangkit gitu, kayak ya udahlah gitu, mungkin lupain aja dulu, sempet terlupakan. Terus di SMA tuh ada beberapa kejadian yang nge-trigger saya juga, beda-beda ada kejadian. Biasa namanya di asrama gitu kan, jadi ada kejadian kecolongan tuh ada cowok masuk asrama cewek, tapi untungnya bukan di asrama yang saya, bukan di kamar saya. Cuma kan itu memicu trauma saya juga ya, seperti itu. Kayak waktu itu kan saya di kayak pondok pesantren gitu, Mbak. Saya mikirnya untuk lembaga sekelas pondok pesantren sini aja nggak aman, apalagi di luar sana gitu. Kok bisa gitu, kayak bahkan di tempat yang saya pikir ini aman banget pun nggak aman ternyata gitu. Ada beberapa hal yang memicu trauma. Terus di SMA itu ini saya sering sakit fisik, tapi ternyata yang sakit pikiran saya. Jadi larinya ke fisik. Itu sering banget saya sakit, sampai sering bolak-balik dari Magelang, Bogor, pulang untuk kayak periksa otak lah, kenapa-napa gitu. Kayak sesak nafas atau sebagainya, itu ternyata itu cuma pas saat itu aja sakitnya. Terus pas di kuliah itu 2021 itu kan saya masih online, Pak. Tapi ada fasenya itu pas semester 1 saya down. Cuma jatuhnya sakit sih. Mungkin karena itu masih adaptasi sama dari SMA ke perkuliahan yang ternyata ternyata seberat ini ya kuliah gitu. Terus waktu itu sakit, gejala tipes, dan stres juga gitu karena banyak tugas dan sebagainya. Terus di 2022 saya ikut organisasi dan mendapat tekanan dari organisasi awal itu. Kebetulan waktu itu saya ikut dua, yang satu organisasi, yang satu kepanitiaan di dalam kampus. Mungkin karena banyaknya kerjaan yang harus saya kerjain, di stres. Waktu itu saya turun, yang pas itu 7 kilo, Pak, di semester 3. Dan di semester 5 ternyata saya ngalamin lagi hal itu. Kayak ngerasa capek banget sama semuanya, ngerasa yang gak nafsu makan, gak males ngapa-ngapain, terus ngerasa kayak, kayaknya udahan aja deh gitu. Itu puncaknya di semester 5 sih, karena banyaknya pemicu-pemicunya itu. Dan iya, saya waktu itu baru sadar ternyata ini berulang gitu dari 2021, 2022, 2023. Hasil kontrol psikiater. Diagnosanya apa, Din, kalau boleh tahu? PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, sama kalau waktu pertama kali itu panic attack. Itu waktu pertama kali kontrol. Cuma yang panic attack tuh kayaknya enggak terlalu, ini yang mendominasi itu yang PTSD. Yang PTSD-nya Post Traumatic Stress Disorder sampai sekarang ya. Iya. Dari PTSD itu sempat ngalamin kayak perintah-perintah untuk bunuh diri kah, menyakiti diri sendiri kah, atau sudah ada halusinasi atau delusi yang dialami? Waktu tahun 2023 itu saya mulai self harm gitu. Iya. Ya. Visi per semuanya ya, yang kelihatan baik-baik aja ini ya, belum tentu baik-baik loh ya. Jadi ini pernyataan sorry Din, jadi pernyataannya begini, bahwa
kita harus punya semacam kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Mereka yang tersenyum, mereka yang selalu ceria, di balik itu masih menyimpan sesuatu. Nah, dari pengalaman ini diharapkan bisa kita tumbuh semacam kesadaran untuk peduli gitu ya. Oke nih, lanjutin. Ya saya mulai self harm di 2023 itu. Waktu itu terus kalau nggak salah nggak ada pemicunya sih Pak, cuma waktu itu mungkin lagi sibuk-sibuk ya. Terus kayak ngerasa udah capek banget sama semuanya. Terus saya waktu itu nyakinin diri sendiri dengan kayak barcode di tangan gitu, jarum waktu itu. Cuma kayak ngiris-ngiris gitu sepanjang ini, dan itu nggak kiri dong, kiri kanan, kayak sampai benda-benda tajam di kamar saya itu disita sama teman saya gitu kan. Sampai kayak saya punya cermin yang itu tuh udah pecah, habis jatuh, habis pecah gitu, itu juga diumpetin dan lain sebagainya gitu. Terus sampai pernah waktu itu semua benda tajamnya udah diambil sama teman saya. Habis itu saya bilang ke salah satu kakak tingkat waktu itu, kebetulan satu widang di BEM. Terus, "Aku masih punya pisau kok. Aku masih punya pisau," gitu. "Masih punya pisau di dapur." Terus akhirnya karena takut saya kenapa-napa gitu, dia akhirnya langsung datang ke kosan saya gitu, kayak untuk ngalihin gitu ke tangan itu. Terus waktu itu pas saya telepon, kebetulan saya waktu itu bilang ke Pak Adi, yang akhirnya sama Pak Adi di telepon lama banget itu, kayak itu pertama kalinya. Terus saya juga ngerasa, "Oh, kenapa ya?" Abis nggak tahu kenapa habis self harm itu mungkin ada perasaan kayak sedikit lega atau kepuasan diri gitu Pak, saat itu ya. Akhirnya udah gitu, terus akhirnya sama teman saya, "Jangan lagi ya Teh," kayak gitu, "jangan kayak gitu lagi," gitu, kayak masih banyak yang peduli, masih banyak hal yang orang-orang di sekitar kamu, seperti itu. Self harm terus Seberapa besar sih pengaruh dari kehadiran teman-teman terdekat itu ya dalam proses pemulihan? Karena kan pada satu sisi harus menjalani minum obat juga kan dari psikiater, satu sisi masih harus mengelola diri juga dari perjuangan traumatik itu. Kalau pada sisi lain ada teman-teman yang hadir mendukung tuh. kalau teman dekat itu sangat berpengaruh ya Pak, karena kebetulan eee, saat saya mulai menjalani pengobatan ke psikiater itu, saya nggak bilang ke keluarga, nggak cerita, karena eee, lebih kayak ke belum siap mungkin. Tapi akhirnya waktu 2023 setelah saya ulang tahun itu, 2023 akhirnya saya memutuskan untuk cerita. Awalnya itu saya bilang ke kakak enggak, ke mama saya dulu, kalau saya ini lagi ke psikiater. Dan ternyata respons dari orang tua ternyata nggak seperti teman-teman yang kayak mendukung gitu dan lain sebagainya, tapi lebih ke eee, "Buat apa gitu ke sana?" Gitu kan, "Berarti harus minum obat terus dong," gitu. Terus mereka orang tua saya mikirnya, kalau minum obat terus kan berarti itu bisa merusak ginjal, kayak gitu. Dia lebih kayak berdoa aja dan lain sebagainya gitu, jawabannya kayak gitu, kayak nggak nggak mendapat respons yang saya harapkan, nggak kayak support dari teman-teman gitu. Beda beda lagi kalau misal saya cerita ke kakak saya, mungkin lebih open minded kali ya Pak, karena mungkin kita kayak di generasi yang sama. Jadi kalau kakak saya kayak, "Ya udah kalau misalnya emang perlu dan membutuhkan itu ya silakan," gitu kan. Dan itu untuk pertama kalinya selama 21 tahun saya hidup itu saya cerita ke kakak saya, karena saya nggak terlalu akrab, nggak sampai yang cerita itu. Dan ternyata plot twist-nya adalah kakak saya pun pernah mengalami itu dari orang yang sama, dari saudara saya itu. Cuma nggak sampai separah saya, gitu. Dan kakak saya nggak cerita ke siapa-siapa, cuma cerita ke sekarang kan dia punya pacar ya Bang, cuma cerita ke pacarnya itu, dikit gitu. Dan kayaknya saya orang kedua yang kasih tahu karena saya cerita duluan ke kalau saya ini dulu pernah dapat perlakuan gak enak dari ini gitu. Ternyata pasien juga pernah, dan itu yang bikin saya ngerasa kayak,
kok bisa ya saya yang keluarganya aja baru tahu sekarang gitu. Itu bikin saya menyalahkan diri sendiri lagi, terus jadi itu memicu memicu trauma lagi. Yang paling besar supportnya adalah support teman dekat. Teman dekat ya Gitu. yang ada di Jember ini ya, Iya betul. yang selalu menanyakan kabar, yang selalu merasa khawatir, yang selalu ingin tahu Iya. bagaimana seorang Aldina hari ini, besok gitu ya. Selain teman-teman dekat itu ada lagi nggak yang tahu? Kalau yang di Jember ini ya, Enggak ada kayaknya kok. nggak ada. Teman dekat, teman-teman dekat sama dosen di PS saya kebetulan tahu juga saat mau cerita itu menurut dan kayaknya oh selain saya self harm pak waktu itu pernah ada tiba-tiba muncul pikiran untuk lompat dari gedung. Aduh. Waktu itu saya lagi kuliah malam. Heeh. Kemudian Di mana nih? Di belakang atau di? saya udah pikiran di fisip sih, bahkan fisip cuma 2 lantai ya Pak. Kenapa saya mikirnya akhirnya temen saya nanggepinnya, itu mah nggak bakal meninggal, kayak paling patah tulang doang. Kayak gitu. Terus tapi kan agak sangat berbahaya juga ya bakal muncul pikiran kayak gitu. Waktu itu lagi kuliah tuh harusnya pagi, cuma waktu itu dipindah jadi malam karena jadi kuliah umum. Mulai jam 6 sampai jam 8.40. Ya sendirian waktu itu. Terus saya ngechat temen saya, kok padahal itu lagi dalam keadaan ramai yang nggak ada hal yang memicu trauma atau apapun tuh. Kok bisa tiba-tiba kepikiran, gimana ya rasanya kalau lompat dari lantai atas gitu. Oh, Gitu. oh aduh. Oh. Jadi gini dulu biar Aldinanya kayak tarik nafas dulu setelah panjang. Terus saya lihat hampir 1 jam loh ceritanya Aldina. Untuk edukasi kita semua bahwa yang namanya tindakan bunuh diri itu secara umum dibagi dua. Dia by design artinya terencana dengan baik, semuanya sudah diperhitungkan dengan baik, mulai dari penggunaan alat, waktu penggunaan, lokasinya di mana, jam berapa, itu semua sudah dihitung dengan sangat baik. Lalu yang kedua itu secara tiba-tiba lah atau insidental begitu, muncul dorongan itu secara tiba-tiba dan saat itu juga langsung dieksekusi. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, termasuk kalau kampus-kampus yang punya gedung-gedung tinggi. Tolong bapak-bapak petugas keamanan juga memperhatikan lalu lintas mahasiswa yang kalau sudah sore hari hanya sendirian, lalu naik ke lantai paling tinggi, sehingga kita perlu membuat satu sistem ya SOP lah, semacam SOP bahwa kalau sudah di atas jam 4 sore gitu ya, pintu-pintu yang langsung ke koridornya itu sudah dikunci semua sehingga orang tidak punya akses ke sana untuk lompat gitu. Karena kalau by design ini memang semuanya akan dipelajari dengan baik, dihitung baik-baik, jam berapa pergantian shift-nya, apakah setiap lantai ada CCTV-nya, apakah pintunya terbuka atau tertutup, apakah bisa diakses sampai dengan tengah malam, seperti itu. Ya, termasuk juga ini berlaku bagi yang insidental begitu, karena kita tidak tahu kapan itu terjadinya, tetapi kita bisa mengupayakan untuk meminimalisasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Supaya ini kan karena sudah ada cerita langsung nih, makanya harus diedukasi. Berurutan mulai dari depresinya yang terjadi akibat PTSD-nya itu, lalu sampai ke bawah ke kampus, tidak hilang begitu saja, tidak bisa dilupakan seperti yang dibayangkan gitu ya, udah lupain aja, ternyata tidak seperti itu juga. Sampai kemudian muncul syaham, sampai muncul kemudian dorongan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sekarang kita mau dengerin cerita bagaimana upaya seorang Aldina Ramadini berjuang untuk pulih. Dinamikanya seperti apa, Din? Pasti jatuh bangun babak belur dong. Coba cerita, Din. Eh Mungkin setelah
saya akhirnya memutuskan untuk ke psikiater itu, kemudian dapat obat kan, Pak. Itu perjuangannya sangat, wah, luar biasa karena dari mulai kita daftar, antri untuk dipanggil registrasi saat di rumah sakit untuk ke psikiatri itu, kemudian nunggu untuk dipanggil, terus kemudian naik ke polinya, dan sampai poli pun nggak langsung masuk gitu aja, masih harus nunggu lagi yang itu memakan waktu sangat lama dan menguras sangat banyak energi, bahkan bisa sampai setengah hari di rumah sakit. Iya, emus banget itu ya. Iya, kayak bener-bener antrinya tuh harus dari jam 7 pagi, bahkan jam 6 tuh orang udah ramai, udah siap-siap mau antri gitu, udah ambil antrian. Waktu itu saya bahkan pernah jam 7 atau jam berapa udah dapet 100 sekian gitu antriannya, karena kebetulan waktu itu belum tahu kalau ternyata bisa online. Waktu itu masih pakai mesin di rumah sakit itu, kemudian antri di poli dan eee, pertama kali saya konsultasi ke dokter itu, kebetulan waktu itu saya ditanganinnya pas pertama tahap awal screening dulu sama kayaknya mahasiswa koas gitu, Pak, sama dokter muda cewek waktu itu. Jadi saya cerita awal mula dari situ, kayak kejadiannya seperti apa, kemudian baru diarahkan ke dokter spesialis jiwanya. Terus dapet obat, sampai ada di fasenya yang capek, bosen minum obat gitu. Mungkin sempet kayak skip beberapa kali obat gitu, dan waktu pas awal-awal tuh ternyata kalau saya skip obat, kayak nggak minum sekali, 2 kali, itu sangat berpengaruh ke diri saya gitu, yang bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Itu pun waktu pas saya mulai self harm itu, awal mulanya karena saya skip obat waktu itu. Entah waktu itu lupa atau memang sengaja gitu, lupa. Sengaja kali. Gitu. Lupa saya waktu itu. Awal mulanya dari situ, kayaknya karena nggak minum obat juga, terus tuh terus sempet di 2023 itu saya putus obat, cuma bertahan sampai bulan November. Berarti obatnya cuma sampai bulan Desember, yang seharusnya Desember tuh sampai balik lagi. Tapi kebetulan karena waktu itu liburan semester, jadi saya nggak bisa kontrol, kan 2 bulan ya, Pak. Terus akhirnya saya putus obat. Sampai akhirnya di 2024, pas lagi KKN, saya dapet berita yang nggak enak, gitu. Jadi, salah satu informasi pribadi saya itu tersebar, entah gimana caranya, tapi itu lewat akun emailnya adik saya. Nggak tahu juga gimana, jadi kayak foto-foto saya tanpa kerudung itu, dan ada beberapa foto yang ini juga, eee, itu ada orang yang bisa mengakses itu. Terus dia itu ngancem lewat nomor adik saya, dan mungkin karena saya dan adik saya sangat mirip ya, Pak, dan sangat mirip pokoknya. Dia ngira kalau itu adik saya gitu, dan tiba-tiba ngirim foto sekali lihat di WhatsApp ke nomor adik saya, ngancem kalau misal waktu itu nggak transfer 200.000, fotonya bakal disebarin tuh. Dan bener pelaku itu nyebarin fotonya ke kontak adik saya, dan untungnya dia itu ngirim ke teman-teman adik saya yang perempuan, dan itu fotonya paling lihat. Akhirnya saya shock banget dong itu, Pak, karena dapat serangan lagi, dan itu informasi saya yang tersebar lewat adik saya, karena itu bener-bener foto-foto saya semua gitu. Jadi waktu itu saya sempet foto, mau foto luka kalau nggak salah di salah satu anggota tubuh saya, tapi mungkin ada beberapa anggota anggota bagian tubuh yang terlihat gitu. Dan saya inget banget setelah saya foto itu cuma saya lihat dan langsung saya hapus. Mungkin itu kayak terkoneksi ke Google Foto mungkin. Dan di 2023 akhir tuh HP-nya adik saya hilang. Kayak ada 2 kemungkinan sebenarnya, karena yang satu tuh HP-nya sempat diservis di salah satu ada orang kepercayaan gitu, yang kedua adalah HP-nya hilang gitu. Jadi ya antara 2 itu, antara orang yang ngambil atau orang yang servis itu yang iseng melakukan itu, dan akhirnya nomor yang, eee,
ngechatin adik saya terus itu akhirnya dilaporin, akhirnya diblokir nomor dan alhamdulillah sampai saat ini udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma tetep waktu itu ada perasaan sangat takut, karena kan berarti si pelaku itu punya foto saya gitu, yang mana sewaktu-waktu entah kapan itu dia bisa melakukan hal itu lagi gitu. Jadi waktu itu karena saya putus obat dan ada pemicu traumanya lagi, dan akhirnya saya cerita waktu itu ke Pak Adi dan akhirnya Pak Adi menyarankan untuk ke psikiater lagi, dan akhirnya saya balik lagi setelah KKN gitu. Kemudian, nah waktu itu di Subandi ternyata pelayanannya baru. Kalau dulu waktu pas pertama saya berobat nggak ada psikolognya, kemudian yang saya balik lagi ke yang kedua kalinya ternyata ada psikolognya. Oh, sekarang di ruangan psikiater itu Ada psikolognya gitu. Itu berlaku mulai bulan Juni tahun kemarin katanya, mulai Juni tahun kemarin. Terus akhirnya pas saya bagian saya sama dokter Evi langsung, "Kamu mau ini nggak psikoterapi?" gitu. Terus saya bilang kayak kalau memang sarannya seperti itu ya udah gitu, kan saya ikutin aja apa kata dokternya. Terus akhirnya hari itu juga saya psikoterapi, itu saya bener-bener menceritakan lagi dari awal kejadian saya waktu kecil sampai akhirnya ada pemicu trauma lagi saat KKN itu saya 2 jam di dalam, Pak. waduh, 2 lama juga ya. Itu ruangannya sebelah mana ya sih, yang belakang paling pojok. paling pojok itu ya? Yang putar Evi lurus. Lurus, paling pojok yang sebelah kiri. Itu ruangan konsultasinya di situ. Saya bener-bener 2 jam dari yang nyeritainnya biasa aja sampai yang nangis, sampai enggak nangis lagi dan sebagainya itu 2 jam, dan akhirnya saya dapet konsultasi sampai yang nungguin saya itu tidur. Nunggu ini di luar sampai tidur itu, Pak. Karena oh nggak lama kok teh, 2 jam aku udah cuma 2 jam. Gitu. Ternyata lama juga sih, Pak. Terharu juga ya ngeliatnya ya. Yang dampingin ya sampai tidur-tidur gitu. Setia banget gitu loh. Psikoterapi pertama 2 jam, psikoterapi kedua lebih pendek tapi masih lama juga 1 jam gitu. Dan di psikoterapi itu dikasih beberapa tugas. Kayak waktu pertama kali itu saya diminta untuk setiap malam sebelum tidur tuh untuk journaling, entah apapun itu yang saya tuliskan, kayak saya waktu itu nulisnya perasaan saya satu hari itu, seneng, sedih, atau kayak hal apa yang membuat saya senang, hal apa yang membuat saya sedih gitu. Atau mungkin ada perasaan kayak kesepian lagi dan segala macamnya. Terus dan beberapa tugas yang lainnya juga. Baru. Ya. Kalau sekarang nih, dalam proses sedang penyusunan tugas akhirnya, bagaimana mengelola antara gangguan yang dialami dengan tantangan penyusunan tugas akhir ini di? Untungnya semenjak semester berapa? Semester 7 ini udah nggak pernah relapse lagi, Pak. Udah jarang banget relapse. Mungkin kayak beberapa kali kayak tahun lalu kan dari November sampai Februari awal itu kan saya di rumah. Di rumah itu nggak ada, dan saya putus obat juga kan, Pak, karena saya di rumah itu. Di rumah nggak mengalami hal apapun itu, nggak relapse atau nggak ada hal-hal yang mengarah ke sana. Begitu balik ke Jember, saya mimpi hal-hal yang membuat saya trauma lagi. Cuma untungnya kalau dulu kan saya kalau misal ada hal yang memicu trauma itu saya nggak bisa tidur, Pak. Pernah waktu pas habis KKN itu mungkin, jadi saya waktu itu mendapat hal traumatis yang membuat saya ke psikiater kedua kalinya itu kan pas KKN. Pas KKN tuh masih bisa susah tidur, cuma masih bisa karena banyak teman-teman. Begitu balik ke kosan selesai KKN, itu kerasa banget sepinya. Sepi, sendiri, dan saya selama 3 hari itu tidur itu cuma berapa belas jam, yang harusnya tidur kan 72 jam ya. Nusuk minggu. 3 hari tidur. Antara kayak 3 hari tuh, dari hari Jumat ke hari Senin untuk saya berobat. Itu pernah waktu itu saya bener-bener melek dari jam 3 pagi sampai jam 1 malam. Jadi
selama 22 jam saya melek, dan ketika saya mencoba berusaha untuk tidur, itu nggak pernah tenang, Pak. Jadi tiap kayak baru, pules sebentar selama beberapa menit terus langsung kebangun dengan sesak nafas gitu, terus habis itu sampai yang badan saya ini ngerasa capek karena kurang tidur, capek yang di badannya kan pada sakit gitu ya, Pak, kalau kurang tidur. Capek banget dan akhirnya saya konsultasi ke dokternya, sampai yang di fase itu yang nggak bisa tidur dengan tenang, nggak bisa tidur, karena nggak ada temen kan sendiri setelah KKN itu, sampai akhirnya pas balik lagi konsultasi akhirnya diresepin obat yang bisa, bikin istirahat saya lebih nyenyak. Betul. Kalau kita pakai skala nih, 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Kondisi Aldina sekarang ada di nomor berapa? 9 mungkin aku. Oh, iya. 9. Udah oke ya kalau gitu ya. Nah, yang penting obat nih jangan putus lagi. Terus kehadiran teman-teman yang selama ini mendukung itu nggak boleh disia-siakan gitu ya. Termasuk saya yang sering ngomelin juga ya sia-siakan gitu. Waktu itu saya sempat kesel juga sama Aldina ini ketika setelah WA panjang lebar lalu terakhir dia menjelaskan, "Pak, itu adalah saya." Aduh, kenapa nggak dari awal sih? Terakhir ya, di luar sana kan masih banyak teman-teman kita yang belum berani speak up, belum berani mencari pertolongan. Masih banyak yang bergulat dengan dirinya, dengan pengalaman traumanya, dengan depresinya, dengan skizofrenianya, dengan bipolarnya, dengan persoalan di gangguan kepribadiannya yang macam-macam tuh, entah dia NPD kah, entah dia sisoid lah, entah dia itu antisosial lah, banyak banget tuh. Nah, apa saran dari seorang Aldina sebagai seorang penyintas bagi teman-teman kita di luar sana, Dik? Kalau menurut saya yang paling harus dimiliki itu keberanian untuk speak up sih, bahkan. Karena kalau ketika kita udah berani untuk speak up, ya kedepannya itu bakal kebuka kayak solusi-solusi dari permasalahan yang teman-teman alami. Berani speak up mungkin dari orang yang paling dipercaya aja dulu, entah orang tua atau entah temen. Kalau saya kan kenal itu ke temen deket gitu. Mulai dari situ dulu, mulai dari berani speak up gitu. Karena kebanyakan kalau dari kasus seperti saya kan takut untuk speak up karena takut di-judge dan segala macamnya seperti itu. Oke, terima kasih. Termasuk di FISIP ini sudah ada tim konseling. Ketuanya itu Ibu Sari Dewi dari Prodi IKS, lalu anggotanya ada Pak Maun, ada Bu Ria, ada saya, dan beberapa dosen yang lain. Mudah-mudahan ini juga menjadi saluran ya bagi teman-teman di luar sana yang ingin menceritakan pengalamannya, dan mudah-mudahan kami bisa menolong, termasuk juga para penyintas ini, karena narasumber kita ini kan juga alumni Pelukamu BEM. Iya, Ya. Itu program yang sangat keren sekali. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus karena menolong banyak orang gitu. sih sebetulnya, Pak. Karena sampai saat ini pun beberapa klien Pelukamu yang pertama yang saya dampingi itu masih sering ke saya untuk entah sekedar mau cerita atau konsultasi lagi dan lain sebagainya itu Sih ya. masih Relasinya masih bagus sampai sekarang ya. masih. Keren banget idenya. Satu lagi deh. Kayaknya perlu juga menjelaskan soal alur proses kalau mau ke Subandi kan. Oh, iya. Penting nih. Jadi kalau saya karena pengguna BPJS ya, Pak, itu yang pertama pastikan di vaskes pertamanya itu di daerah Jember. Di Jember. Pokoknya entah di puskesmas atau klinik manapun yang di daerah Jember. Kemudian kalau memang mau untuk ke psikiater, ke Subandi, itu pastikan dapat surat rujukan dari vaskes pertama. Jadi kan biasanya ntar dia kalau dapat surat rujukan, kemudian di aplikasi JKN Mobile juga udah otomatis surat rujukannya itu ada gitu. Biasanya ntar udah ada tanggalnya,
tanggal untuk ke rumah sakitnya, kemudian datang ke rumah sakit Dr. Subandi. Terus setelah itu bisa daftar enggak, check-in lewat ini, aplikasi JKN Mobile biar lebih cepat ya, Pak. Karena kalau misal antri sekarang pakai daftar ke website Subandi pun penuh gitu, lama banget. Pokoknya daftarnya bisa lewat mesin Dr. Subandi atau lewat website Subandi, atau yang ketiga tinggal check-in di aplikasi JKN Mobile. Nah, kalau lewat aplikasi JKN Mobile tuh nanti kita tinggal ke loket, biasanya loket nomor 5 kalau nggak salah, yang paling sebelah kanan tuh langsung datang. Jadi nggak pakai nomor antrian, tinggal datang aja karena kita udah check-in lewat JKN Mobile. Kalau misal daftar pakai website atau mesin antrian di sana itu nunggu untuk dipanggil loketnya. Tahu udah ratusan ya, ratusan. Kalau udah dipanggil ke loket registrasi, ntar tinggal ditunjukin surat rujukannya. Ntar biasanya dapat kertas panjang untuk ke poli yang warna putih sama pink kalau nggak salah. Dapat kertas itu, kemudian ntar naik ke lantai 2, poli psikiatri, tinggal dikasih aja suratnya, ntar dari situ nunggu dipanggil sama polinya. Biasanya ntar setelah kita ngasih kertas itu dikasih surat kontrol selanjutnya. Biasanya kalau misal baru pertama kali itu dikasih obatnya untuk 3 atau 7 hari gitu, Pak. Saya lupa waktu yang pertama kali 3 atau 7 hari, nanti kembali lagi. Kemudian setelah itu ntar dapat obatnya untuk sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Itu alur prosesnya. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang baik tadi, penyintas yang luar biasa yang sudah berani bersedia dengan sukarela berbagi pengalaman hidupnya, karena ini penting. Dan saya yakin sekali dari ribuan mahasiswa di Universitas Jember ini pasti ada yang memiliki pengalaman-pengalaman serupa. Dan semoga dengan informasi ini kita jadi tahu bagaimana cara mencari pertolongan, kita jadi tahu apa sih yang sebenarnya kita alami ketika mengalami peristiwa-peristiwa traumatik seperti kehilangan orang tua dalam waktu dekat, mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, menjadi korban bencana alam, dan lain sebagainya. Sehingga kita sekarang dapat pengetahuan baru yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, seperti yang dialami oleh narasumber kita ini yang sekarang sudah menjadi penyintas. Untuk prosesnya membutuhkan banyak sekali pihak yang terlibat, mulai dari psikiater, ada teman-teman terdekat, lalu ada lagi motivasi dari dalam diri untuk berjuang, karena ini saling mempengaruhi satu sama lain. Dan bagi teman-teman yang menjadi tempat untuk curhatnya, cukup menjadi pendengar yang baik. Dan pelukan itu menjadi jauh lebih berarti daripada kata sabar, yang tenang, yang ikhlas. Dipeluk itu sangat melegakan. Dipeluk itu lebih lebih arah banget dan bermakna banget ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk tim konseling FISIP, terima kasih untuk tim podcast FISIP, juga terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa ini, Aldina Ramadini. Dari saya sekian, selamat pagi, sampai bertemu besok di podcast yang ketiga. Ini tentang pengalaman teman-teman di tim peluk kamu BEM FISIP yang luar biasa. Terima kasih, selamat pagi buat semua Visipar dimanapun berada. Terima kasih.